paling tidak kan gini, bahwa kita sepakatlah untuk satu pemahaman bahwa apapun yang namanya kalau ceramah, mau itu hasanah ya harus hasanah kan begitu. Nggih. Harus disampaikan dengan cara yang baik kan begitu. Nggih, memang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Para pemirsa Kedai Bincang yang saya muliakan, alhamdulillah, podcast saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau dari Kementerian Agama Kota Pekalongan, yakni Bapak Kiai Nazif. Gelarnya apa, Kiai? Gelarnya apa ya? LC. Enggak. Kalau dulu kan masih DRS ya. Iya. Kalau DRS saja. Tuh. MC itu nama kepanjangan orang tua. Oh, okay. Karena kemarin saya pas waktu sama jenengan ngisi di Pemkot itu dengarnya saya LC gitu. Enggak, bukan LC. Bapak Dr. Andes Nazif MC. Nazif MC. Itu nama populernya. Nama Nama ngetopnya. nama ngetopnya. Karena terus terang nopo arane saya masih tergolong baru mengenal jenengan kan, belum begitu banyak mengenal panjenengan, bahkan saya belum tahu panjenengan berasal dari mana, kota mana, apakah asli Kota Pekalongan? Saya Pekalongan, malah saya itu anak keturunannya orang sini, orang Jenggot, dekat sini. Nggih. Pundi niku nggih? Ya Jenggot ini Jalan Manunggal itu kan tempat kelahiran ayah saya. Oh. Ayah saya itu Pak Kiai Muharrar bin Kiai Haji Munawir. Jenggot sini. Oh, Kiai Munawir. Ya, kuburannya di makom dekat Masjid Al-Husain. Al-Husain. Sebelah situ. Asli berarti Asli yang ibu mriki. saya Pringlangu malahan. Masya Allah. Jadi aslinya saya orang kota yang sekarang tinggal di desa. Sakniki teng pundi Di sakniki? Seragi saya nanti Spait, di Grabiak, Spait. Jauh nggih dalem Ya. nggih. Sekarang di sana. Nggih. Mula kula mboten, saya ndak terlalu paham panjenengan karena rumahnya jauh. Tapi saya kan hidupnya di kota karena di Kementerian Agama Kota itu sudah jadi tinggal waktunya malah lebih banyak di kantor kan, karena sehari pagi sampai sore di kantor di kota kan begitu. Dan Bapak Kiai Nazif ini merupakan salah satu jobnya adalah di pengawas kepesantrenan GG. Ya, pendidikan agama dan keagamaan Islam. Yang ngurusi termasuk di dalamnya adalah pesantren. Pak Kiai Nazif. Baik. Alhamdulillah beliau bisa hadir di studio saya, studio Kedai Bincang. Tetapi meskipun nama studionya, nama channel YouTube-nya Kedai Bincang, tetap nuansa yang akan kita sampaikan dan kita berikan kepada masyarakat kita adalah nuansa keilmuan Kiai. Dan background panjenengan itu di belakangnya adalah Nahdlatul Ulama. Ya, ini, pas itu. Ini supaya Nahdlatul Ulama bisa berperan di media sosial. Ya. Ini tujuan saya buat studio YouTube itu seperti itu, dan saya ingin kiai-kiai Pekalongan, cendekia yang ada Pekalongan itu dikenal oleh masyarakat luas. Ya. Karena di Pekalongan ini sebetulnya banyak cendekia yang mungkin karena kurangnya bermain media. Sehingga beliau-beliau ini tidak nampak di permukaan. Yang nampak adalah, mohon maaf, malah penceramah-penceramah yang kadang-kadang senengannya maitu. Nah, pertama Kiai, sebelum kita berbicara tentang apa yang sudah saya sampaikan kemarin, berbicara tentang pesantren di era pandemi, menurut panjenengan sebagai bagian dari Kementerian Agama, menyikapi atau melihat situasi saat ini ada banyak penceramah-penceramah yang arahnya ke provokasi, ini gimana Kiai? Itulah yang selama ini kita prihatinkan kan ya. Sebab
apa yang kalau sebenarnya kan kalau era sekarang itu kan sekecil apapun yang mereka sampaikan, sekecil apapun yang mereka pidatokan itu kan begitu mudahnya akan tersebar kemana-mana di era media sosial ini. Dan siapa yang menonton kan tidak ada filter, siapa saja bisa melihat, tidak ada segmen tertentu yang melihat itu, tidak, jadi semuanya bisa melihat. Makanya kan sangat berdampak luas terhadap mereka-mereka yang suka mau itu hasanah tetapi tidak hasanah kan begitu kan ya. Mau itu hasanah tapi tidak hasanah. Tidak hasanah karena yang mereka sampaikan kan justru belum dari sisi isinya, dari sisi narasinya aja kan sudah tidak enak didengar kan. Dari sisi narasinya aja kan sudah kalimat-kalimat yang digunakan aja kan kalimat-kalimat yang didengar aja sudah nggak enak, apalagi dari substansi isinya kan lebih berat lagi. Itulah yang kita susah kadang-kadang menfilter kepada masyarakat kita untuk memilih-milih mana konten-konten yang baik, konten yang harus ditinggal, itu kan susahnya kan di situ. Apakah di dalam Kementerian Agama Kota Pekalongan misalkan, karena kita berbicaranya di Kota Pekalongan, ada bagian daripada Kementerian Agama ini yang memang ngurusi masalah dai-dai ini, Ki? Ada kan, kita kan punya seksi yang namanya BIMAS, bimbingan masyarakat, yang antara di dalamnya kan memang ngurusi tentang para dai, para kiai, di dalamnya ada para penyuluh agama. Sebenarnya kan tentang kaitannya penyuluh agama kemudian para dai itu kan, saya ingat dulu ketika zaman Orde Baru itu kan seorang penceramah, seorang dai itu kan harus punya semacam kayak SIM lah begitu. SIM. Surat izin. Surat namanya apa dulu ya? Surat mubalek. Ceramah. Surat izin mubalek. Ada dulu kayak gitu. Tapi begitu era reformasi itu dianggapnya sebagai sebuah belenggu. Sebuah belenggu. Tapi begitu reformasi, begitu demokratisasi dibuka selebar-lebarnya, orang merasa baru ini perlu ada kendali. Bahkan kemarin sempat muncul akan ada sertifikasi mubalek. Itu kan menjadi pro kontra kan, pro kontra dan sebagainya. Satu sisi kita ingin memberikan kebebasan kepada masyarakat, tapi ketika kebablasan kayak gini baru ada pemikiran perlu adanya sertifikasi mubalek. Ya padahal kan ini sebuah kayaknya penting juga, cuman kan di era sekarang kan kadang-kadang di mana orang bisa berpendapat sebebas-bebasnya, itu nanti dianggapnya sebagai sebuah campur tangan pemerintah, intervensi pemerintah, bahkan membatasi dan sebagainya. Makanya kan yang terpenting itu jangannya dikembalikan kepada kesadaran dan kedewasaan para juru dakwah itu sendiri ya, bisa memberikan ceramah-ceramah yang mendamaikan lah, bukan malah memanaskan kan begitu. Memang beberapa bulan yang lalu isu Kementerian Agama ini yang mau mensertifikasi itu dari Kementerian Agama Pak MUI itu dulu itu kan masih wacana juga kan, masih wacana, masih begitu ada lontaran semacam itu akan ada sertifikasi ulama, sertifikasi mubalek, itu kan menjadi pro kontra yang itu ada dari Kementerian Agama ya wacana itu sempat muncul dari Kementerian Agama karena ada masukan dari luar kan, cuman kan sampai sekarang kan konkretnya kan belum. Niku gara-gara efek daripada politik niku politik Jakarta pada waktu itu, suasana Jakarta dengan sinten Anies Baswedan dengan calon gubernur itu itu, dan pada setelah itu baru kemudian ada isu bahwa ulama-ulama atau dai-dai itu mau disertifikasi. Akhirnya masyarakat pro kontra dan masuk TV One kayak itu. Ya sebenarnya mungkin bisa jadi ya kita sependapat juga, mungkin tidak perlu juga sepanjang para dai, para mubalek itu sudah bisa menyadari dalam kapasitas apa, di mana dia harus menyampaikannya. Cuman kan sekarang kan tidak ada ruang yang steril kan ya. Ketika sebuah ungkapan diungkapkan kemudian menjadi kontroversi, dia bilang padahal itu kan
untuk kalangan terbatas. Mana sekarang nggak ada kalangan terbatas, dimanapun akhirnya nyampe keluar kan akhirnya kan begitu. Kalau sudah masuk YouTube ya akhirnya jadi konsumsi internasional. Iya. Kadang-kadang mereka begitu kontroversial menjadi viral, mereka waduh padahal itu kan saya sampaikan dalam forum tertutup dan sebagainya. Sekarang nggak ada ruang-ruang sekat-sekat ruang itu kan sekarang sudah nggak ada. Makanya seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Abdus Somad pada waktu itu ketika beliau agak keceplosan ngomong masalah gereja dan lain sebagainya. Jangan begitu. Ya, makanya kehati-hatian kita ya untuk siapa saja lah, untuk semuanya lah kita untuk mengambil hikmah, belajar bahwa sekarang itu tidak ada yang steril dari apa yang kita ucapkan untuk tidak didengar oleh masyarakat. Pasti akan didengar dan ditahu itu. Ini menarik Kiai, artinya bahwa memang harus ada komunikasi antara dai-dai itu dengan Kementerian Agama yang memang menjadi rumah bagi agama-agama di Indonesia. Sehingga ketika ada penceramah yang agak meleset sedikit, kemudian pembicaraannya tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul, ini kan ada remnya gitu ya. Jadi nanti satu saat mungkin ini sekedar masukan, bisa jadi dari panjenengan sebagai Kementerian Agama ngumpul ke para dai-dai kota kemudian kabupaten untuk bersama mewujudkan dai yang adem dan bagaimana gitu. Sebetulnya Maulana Al-Habib Ali Zainal Abidin itu pernah memiliki pemikiran. Beliau ingin mengumpulkan kiai-kiai yang ada di Pekalongan Kabupaten ini untuk kumpul bareng, sowan ke Habib Lutfi biar mendapatkan arahan dari Habib Lutfi, visi dan misinya sama gitu loh. Cuma kemudian hal itu masih belum bisa terwujud karena berbagai macam hal. Artinya bahwa niki bisa jadi satu mangke untuk Kementerian Agama nanti itu masukan yang bagus. Tinggal nanti kan sebenarnya kan jembatannya kan tidak harus Kementerian Agama kan ya. Ada kan forum-forum, kalau di NU kan ada LDNO. Atau mungkin kalau biar lebih bisa merangkul semuanya mungkin ada semacam forum yang mewadahi semua elemen mubalek, para kiai, dan itu namanya penting memang, sehingga kita itu kadang ketika dalam hal-hal tertentu kalau ada satu tema pemikiran yang akan dibicarakan itu misalnya bisa sejalan kan begitu, sejalan visi misinya. Paling tidak kan gini, bahwa kita sepakatlah untuk satu pemahaman bahwa apapun yang namanya kalau ceramah mau itu hasanah ya harus hasanah kan begitu. Harus disampaikan dengan cara yang baik kan begitu. Memang seperti itu. Cuma anehnya ada penceramah yang misuh-misuh. Itu subscribernya banyak gitu loh. Saya tuh bingung, iki priye gitu saya. Lho iki sing waras sapa, sing ora waras sapa, apa ora waras loro-lorone kan begitu. Lah makanya kan ya ini kita juga harus introspeksi loh. Introspeksi. Saya juga sering melihat tidak yang ada di Jakarta saja. Penceramah-penceramah itu yang sedang digandrungi kita juga kadang-kadang ungkapan-ungkapan yang gimana. Saya pikir kalimat-kalimat semacam matamu. Kalimat matamu itu kan kita mendengarnya kan untuk kita loh, kita orang Buddha. Ini kan katakan walaupun kadang-kadang respon audien ya ketika orang ceramah kadang dengan ungkapan itu seperti menjadi joke dan responnya bagus, tapi kok menurut saya agak kurang pas juga kalau itu kalimat kan. Dulu kan pernah ada itu mubalek yang menyebut-nyebut hewan, ya itu kan dianggapnya kan kurang. Tapi ketika sekarang kok kalimat matamu, raimu itu kan juga saya pikir memang kados ngoten artinya bahwa ini sebagai introspeksi bagi para dai bahwa ketika ngomong itu betul-betul hati-hati. Karena nanti kembalinya penilaiannya adalah kepada masyarakat kita. Ya itu tadi yang saya katakan, sekarang pendengarnya yang menonton itu tidak bisa kita filter, siapa saja bisa melihat. Karena ada itu cerita-cerita orang tua yang anaknya
akhirnya bisa mengungkapkan kalimat-kalimat itu yang anak itu sendiri nggak ngerti karpe kalimat ini matamu itu kan kalau diberikan anak kepada orang tua kan menjadi kapas kan begitu kan gitu. Karena kita nggak bisa memfilter membatasi anak-anak kita untuk tidak menonton ini dan itu kan susah kan nontonnya siang. Apalagi daerah daring seperti nah, ini. Iya. Anak-anak setiap saat pegangannya HP. Iya, jadi susah makanya kan. Ya untuk ekspresi kita bersama lah para penceramah dan sebagainya. Ada toh masih banyak toh jok-jok yang saya pikir masih dalam tataran-tataran yang wajar dan itu bisa memancing komunikasi dengan saya masih banyak lah saya pikir. Harus kalimat-kalimat itu. Leras. Tinggal kreativitasnya kita aja kan begitu kan itu. Mungkin nanti setelah pilkada nanti dikumpulkan insya Allah dai-dai kan. Kalau musim pilkada terus dikumpulkan ini nanti isunya macam-macam ya. Macam-macam lah sangat. Isunya macam-macam memang kalau lagi sensitif masalahnya. Sensitif tanggal 9 ini kan memang sensitif betul. Lagi sensitif. Mungkin nanti saya bisa komunikasi dengan kiai-kiai. Kemudian kita kumpulkan di mana untuk satu visi misi ke depan. Karena saya lihat memang isu-isu agama ini yang paling mudah dibuat untuk pemecah belah memang bangsa ngoten gitu. Paling enak buat jualan gitu. Nah, itu paling enak buat jualan apa saja dan dijual.